Ini Bu Ivon, Dok, kalau saya laporan mingguan sudah mention dan Dok sudah baca tapi belum dibalas, nggak apa-apa Kak Dok, masuk dalam database Kak? Saya tidak pernah menghapus WhatsApp grup saya. Ya, saya tidak pernah menghapus. Jadi jangan khawatir, pasti termonitor. Ya, pasti saya lihat karena saya nanti kalau ada komplain atau ada apa, saya akan tracking balik. Ya, itu juga salah satu alasan kenapa saya nggak telepon. Ya. Karena kalau telepon saya nggak bisa trace, ya nggak bisa cari. Tapi kalau tertulis saya bisa lacak. Ya, saya bisa lacak. Saya akan bisa balik ke belakang ya, flashback gitu ya. Saya cari komunikasi kita apa. Ya, yang terakhir apa? Ya, jadi itu tujuannya kita punya WA tertulis. Ya. Terima kasih Bu Ivon ya udah ngingetin. Ya. Nggak pernah saya hapus ya. Jadi makanya saya ngomong ke teman-teman termasuk ke Bu Mingve kemarin ya. Bu, nanti lain kali kalau seandainya aku harus beli handphone, ya, aku harus beli handphone yang bagus ya. Kalau yang biasa-biasa takutnya hang. Wah, sombong kali ya minta HP yang bagus yang mahal ya. Ya, nggak mahal sebetulnya ya. Ini ada Bu Apriani nanya lagi ya. Sebenarnya tanyanya masih konsultasi dong ya, jangan tanya yang lain-lain dulu. Karena topiknya banyak ya. Nanti tak bagi per topik ya. Tapi nggak apa-apa dijawab ya. Dok, kalau hanya tes ASIRA dan BCom JJ, sebentar kok hilang. Ini. JJ tanpa suplemen kira-kira anaknya bisa progres nggak? Progres sih progres ya. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh BCom. Ya, kalau kekurangan suplemen ya tetap harus dapat benda aslinya. Ya, itu dapatnya dari suplemen ya. Jadi BCom nggak berdaya ya. Misalnya perlu, Dok, untuk produksi enzim perlu bahan bakunya dari biostrat. Ya, tapi nggak pernah dikasih biostrat. Ya, enzim nggak pernah jadi. Masa mau seumur hidup anaknya dikasih enzim? Padahal anaknya nggak mau minum suplemen. Nah, itu juga nggak bisa dikerjakan BCom. BCom terapi untuk apa ya? Kita ngomong menghilangkan alergi itu seminggu sekali. Anakmu makan sehari berapa kali, Bu Apriani? Wah, ya makan berapa kali sehari? Apakah error kalau nggak dikasih enzim? Ya, jadi ya ada yang bisa dilakukan dengan enzim, ada yang tidak. Ya, demikian juga dengan BCom. Ya. Bu Ivon, baik Dok, terima kasih. Ya, ini sudah, Bu Leni sudah, Bu Titik juga sudah. Ya. Mungkin ini Bu Septi. Dok, si Afta kalau minum Sinbio sebelum tidur, kena gangguan tidur. Kenapa ya? Tidur jam 9 malam, bangun jam 1 malam, terus tidur jam 5 subuh, dan bangun lagi jam 9. Nah, nanti boleh dicek ya Bu Septi ya. Aku nggak tahu Bu Septi ini terapi di mana. Jujur aku nggak ingat ya, karena ada banyak sekali anak-anaknya. Nanti minta tolong terapis dicek apakah ada tanda-tanda alergi dengan Sinbio. Ya, kalau tidak ada alergi dengan Sinbio, nanti kita cari penyebab yang lainnya. Ya. Ada yang seperempat menit, berarti cuma telat 15 detik ini Pak Muhammad Faisal ini ya. Seperempat menit ya, bukan seperempat jam loh ya, seperempat menit ya. Cuma telat 15 detik. Oke, Bu Alfi. Setelah minum D3 Super badan saya tambah misel. Sebentar. Misel apa? Kayak tambah berat gitu, Dok. Aku enggak tahu. Karena D3 juga beratnya enggak sampai kiloan ya. Jadi apakah gara-gara minum itu jadi tambahnya kiloan ya enggak tahu. Tapi yang jelas dia meningkatkan daya tahan tubuh iya. Oke, Dok mau tanya vitamin D3 minumnya selama 3 atau paling lama 3 bulan. Tergantung kebutuhan, ya tergantung kebutuhan. Kalau saya seumur hidup, ya apalagi dalam masa pandemi, saya minumnya seumur hidup vitamin D3. Apalagi kalau cuacanya lagi mendung, saya minumnya pasti double, ya itu jawabannya. Oke ya, untuk konsultasi nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu ya untuk konsultasi. Oke, nah jadi untuk yang baru, ya untuk yang masih baru, ya, atau yang sudah lama juga yang sudah gabung di grup kita, di tempat kita itu unik ya, sangat unik sekali ya. Enggak seperti di dokter lain ya, cuma satu arah ya. Di sini justru kami ya, Dokter Senjaya itu ada ya kami yang di grup ini ya terapis dan teman-teman yang ada di sini berharap orang tua itu aktif ya, aktif ikut belajar juga gitu loh. Ya jangan mengandalkan cuma satu orang. Terus kalau kita ngomong orang tua enggak ngerti itu enggak boleh ya. Kami juga kepingin kalian itu sama pintarnya dengan kami atau bahkan harus lebih pintar dari kami gitu loh. Ya, sehingga kita bisa diskusi, ya, bisa saling membantu, ya, bisa saling mensupport. Ya. Jadi dua-duanya harus aktif. Ya. Jadi nomor 1 kalau ada yang baru join ya, pertama kita anjurkan untuk join di Facebook.
ya, Facebook grup protokol Dr. Senjaya, ya. Karena di situ itu banyak informasi, ya. Saya sering mengadakan nanti ya, saya Dr. Mariska, mungkin nanti Dr. Sofyan juga ya. FB Live, yaitu rekaman langsung ya, konsultasi langsung yang disiarkan langsung lewat Facebook, ya. Kebetulan kalau Bapak Ibu masih ingat ya, besok malam acaranya ada, ya. Lagi-lagi pembicara favorit ya, yang luar biasa ya, Dr. Mariska ya, lagi-lagi dia mengenai topik pencernaan ya. Jadi sudah ini kali ketiga ya ngomongin pencernaan ya. Pertama masalah disbiosis ya. Itu rekamannya ada Bapak Ibu, ada di Facebook grupnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat ya. Kemudian yang kedua dia menceritakan tentang saluran cerna ya. Ini juga topiknya akan saya bawa di pertengahan Februari nanti ya. Waktu saya bahas tentang membaca Asira. Kemudian yang besok ini juga tentang pencernaan, tentang diare, ya diare pada anak. Ini secara umum. Kenapa menurut Dr. Mariska itu penting, ya topik diare ini? Karena banyak Bapak Ibu, terutama yang pemula ya, yang baru join, baru melakukan protokol Dr. Senjaya, ini bingung kalau anaknya diare. Ya. Selalu salah sangka dianggap karena pemakaian Nutracare enzim. Ya belum tentu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu nanti akan dapat penjelasannya sedikit di bawah, saya akan bahas mengenai suplemen sedikit, dan besok tentunya akan dapat informasinya lebih detail dari Dr. Mariska, ya apa aja penyebab diare ya pada anak, ya bagaimana caranya kita tata laksana diare pada anak, kemudian bagaimana cara mengatasi diare pada anak, dan kapan kita harus lapor ke dokter dan kapan kita harus ketemu dokter, gitu. Ya itu besok sama Dr. Mariska, ya. Oke. Sebentar, ada beberapa yang nanya lagi nih. Ada yang nanya nih, share lagi nomor WA Dr. Ali dong. Ini Pak Alfonsus, tak tulis saja nomor WA-nya di sini ya. 081700737777. Ini sudah saya share nomor WA saya. Bentar, yang tadi ada yang nanya nih. Sebentar, saya cek dulu. Oke ya. Soalnya chatnya langsung naik. Ya. Dok mau tanya, ini Pak Muhammad Faisal ya. Kalau daftar Bikom JJ, bagaimana sistem pembayaran boleh nyicil? Biasanya pembayarannya itu langsung ya, lewat mata hati, ya, terapi Bikomnya ya, lewat mata hati. Kemudian nanti tinggal dibuatkan oleh mata hati kalau mau nyicil ya. Biasanya dilewatkan ke marketplace ya, dilewatkan ke Bukalapak, Tokopedia atau Shopee, di mana mereka yang marketplace itu nanti yang punya sistem untuk pembayaran secara cicilan ya. Mereka bisa melakukan, Bapak Ibu bisa melakukan cicilan menggunakan kartu kredit maupun menggunakan tanpa kartu kredit ya. Itu marketplace ya. Kalau di tempatnya kami mabok ya, kalau ngurusin yang kayak gini kecil-kecil gini mabok ya. Karena ya orang di tempat kami nggak banyak, ya terus terang nggak banyak, kerjaannya juga sudah punya masing-masing. Jadi biasanya kami alihkan ke marketplace gitu ya Pak Muhammad Faisal ya. Oke. Dari Bu Indah Puspita. Oh, ini bukan ya, bukan pertanyaan, ini nama anaknya. Oke. Bu Eva. Dok, Bikom JJ untuk buka blok otak itu kira-kira tunggu berapa kali Bikom dok harus buka blok otak? Nggak ada patokan. Ya. Patokannya dilihat dari, kalau saya secara umum ya dilihat dari skala 4. Ya, skala 4-nya itu kalau sudah 5 gitu biasanya kita mulai buka blok otak. Ya. Tapi kalau skala 4-nya masih tinggi, masih ada gangguan perilaku, tidak. Ya. Selain itu, kita lihat juga adanya gangguan alergi. Apakah alergi utamanya itu sudah dibereskan belum? Ya, jadi rata-rata dikerjakan itu ya, kalau kasarnya lah ya, itu setelah 1 tahun terapi lah. Ya, kasarnya ya setelah 1 tahun terapi. Karena 1 tahun pertama itu kerjaan kita masih banyak yang ngurusi alergi, ngurusi detok, ngurusi disbiosis, ya masih banyak PR-nya kita ya. Jadi buka blok otak itu biasanya setelah tahun pertama. Bisa lebih dok, bisa. Kalau kondisi anaknya lebih berat ya bisa lebih lama. Yes, alhamdulillah tercapai 100 ya. Saya nggak usah malu sama mata hati ya. Karena mata hati udah sewa ya, sewa seminar untuk 300 orang ya. Ini pas 100 ya. Yes ya. Ternyata nggak bisa nambah lagi ya. Ya berarti mereka pakai 100 gitu. Gitu ya Bu Eva ya. Jadi nggak ada patokan ya kalau untuk blok otak itu berapa lama tergantung kondisi masing-masing anak ya. Malah berkurang ya, habis dipuji 100 orang sekarang turun jadi 99. Oke, kita lanjutkan lagi.
Bu Indah lagi, Dok, kalau konsumsi D3 pas BAB masih keluar dalam bentuk utuh soft gel itu kenapa ya? Ya berarti nggak dicerna, ya ada gangguan pencernaan. Jadi solusinya sementara ini tolong dibuka aja, digunting atau dilubangi gitu ya, dikeluarkan dari soft gelnya. Ya, mungkin soft gelnya tidak bisa dicerna. Ya, oke. Ini sudah dibacakan, oke. Nah. Oke, saya baca dulu ya biar nggak kelewatan. Oke. Ini Yoyo benar ya, ini Bu Dwi ya. Dok, Yoyo saat ini sudah bisa menirukan suara kata. Misalnya menirukan A, gerakan mulutnya udah mulai spontan dan konsisten, tapi suaranya belum keluar. Gimana solusinya, Dok? Terus untuk gerakan mulut menirukan lidah, maunya bibir juga masih susah. Ya, enggak apa-apa, ikuti aja prosesnya. Ya. Kita akan melakukan sesuai dengan couplingnya kita, ya, coupling biomedis. Kita akan beresin nomor 1, kecukupan suplementasi, ya. Kalau suplementasi otak ya kita taunya aksa, ya, dosis aksanya kita lihat, kita cek apakah sudah cukup atau belum. Kemudian dosis biostratnya kita lihat sesuai atau belum, kemudian vitamin D3-nya sesuai atau belum. Kemudian ada lagi ya, kalau untuk yang masalah bicara atau macam-macam ini kita akan lihat di bagian otak ya, ada di bagian frontal dan di bagian temporal akan kita cek, kita lihat ya, akan kita lakukan terapi gitu. Itu yang jatahnya kita ya. Ya diikuti aja prosesnya ya, karena kita nggak kayak radio ya. Kalau di radio kan enak, kita tahu tombol volumenya tinggal kita atur ya. Di sini kita nggak ada tombolnya ya. Jadi saya juga belum tahu secara persis apa yang menjadikan masalah tadi. Ya kita kerjakan. Ya terus terang dunia yang katanya autis ini ya masih try and error ya. Ya kita bersyukur dibandingkan orang lain lah ya. Kita jauh lebih maju, ya, lebih cepat dibandingkan orang lain. Kita tetap bersyukur, tapi tetap ini masih try and error. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah percaya dengan kami. Ya. Yang jelas tidak adalah niat jelek kami untuk mencelakakan anak Bapak Ibu, tidak ada. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ya, pertanyaan masih belum. Ini ada dari Ruth. Nah, ya. Dok, anak saya diare udah 4 hari. Terus dikasih antibiotik sama dokter anak, saya harus gimana, Dok? Ya diminumkan, ya. Karena pasti dokter anaknya udah lihat ya. Kemungkinan diarenya itu diakibatkan karena infeksi kuman, terutama kalau anak-anak ini masih suka memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Ciri-cirinya apa, Dok? Kalau diare itu disebabkan karena kuman. Ya ini sebetulnya topiknya besok ini. Ada demam, ya ada demam. Itu infeksi itu ada demam, ya. Kalau dari Nutraker nggak ada ya, nggak pakai demam kalau di Nutraker ya, itu bedanya ya udah tak jawab ya, sebenarnya di slide yang lain ya, tapi karena pertanyaan ya sudah saya jawab sekalian lah ya. Jadi kalau infeksi itu ada demam ya. Kemudian ya langkah-langkahnya apa? Aduh, jadi dibocorin nih ya. Topiknya Dokter Mariska ini pertanyaan besok ini ya, tapi nggak apa-apa saya jawab lah. Jadi kalau di kuman tuh ya kita kasih anti kuman. Ciri-cirinya dulu, Dok. Oh ya demam. Yang kedua, BAB-nya itu kadang-kadang ada lendir, ya, kadang-kadang ada darah, ya, terus baunya, ya, baunya jelas pasti busuk ya, karena ada bakteri pasti busuk. Ya. Kalau ada darah, ya ada amis-amisnya, yaitu amuba biasanya kalau darah gitu, darah lendir itu sudah pasti infeksi bakteri. Ya. Nah kalau bakteri, ya kita coba lawan dengan bakteri baik ya, dosis bionya kita tambah ya, teratasi atau tidak. Kalau tidak teratasi ya kita pakai antibiotik ya, dihentikan pakai antibiotik ya. Kemudian kalau yang lainnya Dok, yang jelas kalau di anak-anak itu jangan sampai dehidrasi ya. Dikasih kecukupan cairan ya, cukupan cairan. Kalau saya nggak cuma ngomong cairan ya, tapi kita ngomong elektrolit ya. Kalau elektrolit susah ya ngomongnya ya. Kalau yang generik kan ngomongnya oralit ya, tapi oralit itu nggak enak ya. Atau ngomong Dok, ya ada yang merek lain Dok, misalnya aku sebutin mereknya aja ya, Parolit ya, itu ada rasa jeruk, itu nggak boleh buat anak-anak kita ya, karena apa, anak-anak kita kan anak sensitif, anak alergi, itu ada perasa, ada pemanis dan teman-temannya ya, gula kan isinya kan Oralit kan gula, anak bisa error, ya kalau gitu apa Dok? Anjurannya pakai Pocari, ya, Pocari Sweat, ya. Tapi Pocarinya itu yang warnanya lebih muda, ya, yang untuk orang diet itu, yang less sugar, ya, gulanya lebih dikit. Itu untuk mencukupi kebutuhan cairannya dia, ya itu dikasih yang banyak gitu. Oke ya, besok ceritanya ya Ibu Ruth ya, sekarang Bu Putri. Ini nggak mungkin Pak ya, maksud namanya Pak Putri, pasti Bu ya. Oke. Dok mau tanya,
Kemarin sempat coba pakai Nutracare karena belum melakukan tes ASIRA. Aku teruskan kalau banyak singkatan yang aku nggak kenal, aku bingung ya. KTNA itu bacanya apa, aku juga nggak tahu ya. Mungkin karena aku nggak tahu ya. Terus KMTN, mungkin kemarin ya. Aku kemarin sempat kub NGMG, dok, terus enzimnya habis. Aku nggak tahu cara bacanya apa. Tolong diulangi, jangan terlalu pakai banyak singkatan. Saya orang kuno, ya. Saya sudah umur 50 lebih, saya tidak mengikuti perkembangan zaman. Saya tidak tahu singkatannya apa, nanti saya baca ulang. Ya. Oke, Aura lagi. Dok, untuk tes ASIRA lebih bagus tiap tahun ya? Ya, ASIRA dikerjakan setahun sekali. Ya. Tujuannya untuk melihat selama setahun itu ada perkembangan apa aja. Ya. Oke. Ya, dikerjakan setiap tahun. Nah, loh kok pertanyaannya masih... Nah, sudah coba diperbaiki ini ya sama Bu Putri. Dok, mau tanya, kemarin sempat nyoba pakai Nutracare, belum melakukan tes ASIRA. Kemudian sempat pup, aku tetap nggak bisa ngerti NGMB ini apa ya. Sebentar, aku masih belum mengerti, Bu Putri. Kalimatnya masih aku belum mengerti ya. Untuk terapi alergi yang AK1 sampai 7 itu diulang sampai berapa kali, Dok? Ya sampai selesai. Biasanya kita kerjakan di awal terapi itu 2 kali siklus. Setelah itu kita kerjakan yang lain dulu. Kalau ngerjain itu terus nggak selesai-selesai nanti ya. Kalau yang sudah waktunya dibuka terapi blok untuk Bu Dwi ini, itu memang diseling-seling terapinya, ya, tidak selalu dilakukan terus-terusan. Ya. Itu juga biasanya mereka pakai analisa tensor kok, ya, ditanya pakai analisa tensor, ya. Kadang-kadang bisa nggak diselang-seling, kadang-kadang bisa tergantung kebutuhan, ya.